Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Zikra Arifa akan mendemonstrasikan program sistem antrian puskesmas yang telah saya buat. Program ini mengelola antrian pasien berdasarkan prioritas, seperti ibu hamil, lansia, dan disabilitas akan didahulukan daripada pasien umum. Pertama, saya akan login sebagai admin. Username-nya admin, password-nya admin123. Setelah login berhasil, muncul menu utama dengan 11 pilihan. Nomor 1 untuk tambah pasien, 2 panggil pasien, 3 tandai selesai, 4 lihat antrian, 5 lihat riwayat, 6 cari pasien dengan BST, 7 tampilkan semua pasien, 8 sorting berdasarkan umur, 9 hapus pasien, 10 undo, 11 analisis kompleksitas, dan nomor 0 keluar. Sekarang saya pilih menu nomor 1 untuk menambahkan pasien. Saya akan menambahkan 3 pasien. Di sini saya isi nama, tahun lahir, alamat, keluhan, serta prioritasnya. Lalu setelahnya, saya pilih menu nomor 4 untuk melihat antrian. Mari kita lihat urutannya. Di sini kita bisa melihat Siti Aisyah berada di posisi teratas, Mamat yang lansia di posisi kedua, dan Dina yang umum di posisi terakhir. Ini membuktikan bahwa priority queue bekerja sesuai prioritas. Ibu hamil didahulukan, disusul lansia, baru pasien umum. Selanjutnya saya pilih menu nomor 2 untuk memanggil pasien. Setelah saya masukkan ID 1, status pasien berubah menjadi dipanggil, dan pasien dikeluarkan dari antrian. Sekarang antrian hanya tersisa Mamat dan Dina. Setelah pemeriksaan selesai, saya pilih nomor 3 untuk menandai pasien sebagai selesai. Saya masukkan ID 1. Status pasien berubah menjadi selesai, dan data pasien dipindahkan ke dalam riwayat. Saya pilih menu 5 untuk melihat riwayat. Tampak bahwa Siti Aisyah sudah masuk dalam daftar pasien selesai. Riwayat ini disimpan dalam struktur data stack, sehingga pasien yang baru saja selesai muncul di urutan teratas. Sekarang saya pilih menu 6 untuk mencari pasien menggunakan binary search tree. Saya masukkan ID 2 untuk mencari Mamat. Informasi lengkap tentang Mamat langsung muncul. Pencariannya ini sangat cepat karena BST memiliki kompleksitas O log N. Lalu selanjutnya saya pilih menu 8 untuk mengurutkan pasien berdasarkan umur menggunakan algoritma quicksort. Hasilnya, pasien diurutkan dari yang paling tua ke yang paling muda. Mamat yang berusia 65 tahun berada di urutan pertama, disusul Dina umur 30 tahun, kemudian Siti Aisyah umur 28 tahun. Sekarang saya pilih menu 9 untuk menghapus pasien. Saya akan menghapus Dina dengan ID 3. Sistem akan menghapus data pasien tersebut dengan binary search tree. Dari antrian jika sedang menunggu, dan dari riwayat jika sudah selesai. Setelah saya masukkan ID 3, pasien berhasil dihapus. Saya buktikan dengan melihat antrian lagi, Dina sudah tidak ada. Saya pilih menu 7 untuk menampilkan semua pasien yang terdaftar dalam sistem. Urutannya berdasarkan ID menggunakan metode in order traversal. Saat ini yang tersisa adalah ID 1 Siti Aisyah yang sudah selesai, dan ID 2 Mamat yang masih menunggu. Sekarang kita akan coba fitur undo. Saya panggil Mamat dengan ID 2. Status Mamat berubah menjadi dipanggil dan dia keluar dari antrian. Tapi, misalkan saya salah panggil, saya bisa batalkan melalui menu 10. Saya pilih menu 10, masukkan ID 2, maka Mamat dikembalikan ke antrian dengan status menunggu. Saya buktikan dengan menu 7. Nah, lihat, Mamat sudah kembali ke daftar pasien dengan status menunggu. Jadi, undunya berhasil. Terakhir, saya pilih menu 11 untuk melihat analisis kompleksitas dari setiap algoritma. Binary search tree memiliki kompleksitas O log N untuk pencarian.
Priority queue juga O log N untuk push and pop. Quicksort memiliki kompleksitas rata-rata O n log N. Stack memiliki O1 untuk push and pop. In order traversal memiliki O n. Lalu yang terakhir, saya pilih menu 0 untuk keluar dari program. Jadi sekarang kita sudah keluar dari programnya. Demikian demonstrasi program sistem antrian puskesmas. Semua fitur dari menu 1 hingga 11 sudah saya tunjukkan dan berfungsi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nawal Askia dan teman saya Sheila Zikra Arifah. Pada video ini kami akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah struktur data dan algoritma dengan judul Sistem Antrian Puskesmas. Sistem manajemen antrian pasien berbasis prioritas dengan implementasi binary search tree, priority queue, quick sort, dan stack. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja pada bab 1 yaitu pendahuluan. Setiap puskesmas di seluruh Indonesia melayani puluhan bahkan ratusan pasien dengan berbagai keluhan. Namun, pada praktiknya, tidak semua pasien bisa dilayani dengan urutan yang sama. Ada pasien yang seharusnya didahulukan seperti ibu hamil, lansia, atau penyandang disabilitas. Sayangnya, sistem antrian manual yang masih banyak digunakan tidak mampu membedakan mana pasien yang perlu diprioritaskan. Akibatnya, pasien justru bisa menunggu lebih lama hanya karena datang belakangan. Selain itu, pencatatan data pasien yang masih menggunakan buku besar membuat proses pencarian data menjadi lebih lambat dan tidak efisien. Dari masalah ini, kami termotivasi untuk membangun program sistem antrian puskesmas. Adapun tujuan dari program ini adalah yang pertama, mengimplementasikan priority queue untuk mengelola antrian berdasarkan prioritas pasien. Kedua, menggunakan binary search tree agar pencarian data pasien bisa dilakukan dengan cepat. Ketiga, menerapkan quick sort untuk mengurutkan pasien berdasarkan usia. Dan yang keempat, menggunakan stack untuk menyimpan riwayat dan mendukung fitur pembatalan atau UNDO. Selanjutnya, bab 2 membahas struktur data dan algoritma yang kami gunakan. Yang pertama adalah binary search tree atau BST. Digunakan untuk menyimpan data pasien agar pencarian berdasarkan ID bisa dilakukan dengan cepat dalam waktu O log N. Yang kedua adalah priority queue. Dengan heap digunakan untuk mengelola antrian berdasarkan prioritas. Ibu hamil mendapat prioritas 1, lansia 2, disabilitas 3, dan umum 4. Kompleksitasnya O log N. Yang ketiga adalah quick sort. Digunakan untuk mengurutkan pasien berdasarkan usia dari yang paling tua ke yang paling muda dengan kompleksitas rata-rata O n log N. Yang keempat adalah stack. Dari prinsip LIFO digunakan untuk menyimpan riwayat pasien sekaligus mendukung fitur UNDO dengan kompleksitas O(1). Terakhir, ada in order traversal untuk menampilkan seluruh data pasien secara terurut berdasarkan ID dengan kompleksitas O(n). Berikutnya, bab 3 menjelaskan metodologi atau cara kerja program kami. Program ini ditulis dalam bahasa C dan terdiri dari beberapa file terpisah. File puskesmas.h berisi semua definisi struktur data. Kemudian ada heap.c, bst.c, stack.c, quicksort.c, util.c, menu.c, dan main.c yang masing-masing berisi implementasi sesuai fungsinya. Pemisahan ini membuat kode lebih rapi dan mudah dikembangkan. Untuk alur programnya, pertama petugas harus login menggunakan username admin dan password admin 123. Setelah berhasil, muncul menu utama dengan 11 pilihan.
Ketika petugas menambah pasien, data seperti nama, tahun lahir, alamat, keluhan, dan prioritas diinput. Data tersebut langsung disimpan ke dalam BST sekaligus dimasukkan ke priority queue. Ketika petugas memanggil pasien, sistem mengambil pasien dengan prioritas tertinggi dari antrian. Status pasien berubah menjadi dipanggil, dan data disimpan ke stek sementara. Setelah pasien selesai diperiksa, petugas menandainya selesai. Status berubah menjadi selesai, dan data dipindahkan ke stek riwayat. Yang menarik adalah fitur Uendo. Jika petugas salah memanggil pasien, cukup pilih menu Uendo, pasien akan dikembalikan ke antrian dengan status menunggu, tanpa perlu mendaftar ulang. Pada bab 4 ini, kami akan menjelaskan hasil implementasi sekaligus mendemonstrasikan program secara langsung. Program ini memiliki 11 menu. Menu pertama, tambah pasien. Petugas mengisi data pasien dan memilih prioritas. Sistem otomatis menghitung umur dan memberikan nomor ID. Menu 2, panggil pasien. Petugas memanggil pasien yang akan dipanggil dari daftar antrian. Status pasien berubah menjadi dipanggil. Menu 3, tandai selesai. Pasien yang sudah diperiksa ditandai selesai dan datanya masuk ke riwayat. Menu 4, lihat antrian. Menampilkan semua pasien yang sedang menunggu, diurutkan berdasarkan prioritas. Menu 5, lihat riwayat. Menampilkan pasien yang sudah selesai dengan yang paling baru diurutkan teratas. Menu 6, cari pasien. Menggunakan BST untuk pencarian cepat berdasarkan ID pasien. Menu 7, tampilkan semua pasien. Menampilkan seluruh data pasien menggunakan in-order traversal, dari ID terkecil hingga terbesar. Menu 8, sorting by umur. Menggunakan quick sort untuk menampilkan pasien dari yang paling tua ke paling muda. Menu 9, hapus pasien. Menghapus data pasien dari BST, antrian maupun riwayat. Menu 10, Uendo. Membatalkan pemanggilan pasien dan mengembalikannya ke antrian. Menu 11, analisis kompleksitas. Menampilkan informasi kompleksitas waktu setiap algoritma yang digunakan. Untuk analisis kompleksitasnya, operasi tambah pasien berjalan dalam O-log-N. Panggil pasien O-log-N, cari pasien O-log-N, sorting pasien O-log-N, tampilkan semua pasien O dalam kurung N, dan Uendo O-log-N. Dari hasil pengujian, semua fitur berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Yang terakhir, bab 5, yaitu penutup. Kesimpulannya, program sistem antrian Puskesmas yang kami bangun berhasil mencapai semua tujuan yang ditetapkan. Antrian prioritas berjalan dengan baik menggunakan priority queue, pencarian data cepat berkat BST, riwayat tersimpan rapi dengan stek, dan fitur Uendo berhasil membantu mengurangi kesalahan operasional di lapangan. Untuk mengembangkan ke depannya, kami menyarankan beberapa hal. Yang pertama, program bisa dikembangkan menjadi aplikasi berbasis graphical user interface agar lebih mudah digunakan. Kedua, data bisa dihubungkan ke database permanen seperti SQLite agar tidak hilang saat program ditutup. Ketiga, bisa ditambahkan fitur notifikasi otomatis. Dan keempat, program bisa dikembangkan menjadi aplikasi web agar bisa diakses dari beberapa komputer sekaligus dalam satu jaringan Puskesmas. Demikian presentasi dari kami mengenai program sistem antrian Puskesmas. Semoga program ini bisa menjadi contoh nyata penerapan struktur data dan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.